Selamat siang, nama saya Sheryl Patricia Anjeli dengan NIM channel 11191026. Jadi pada ini saya akan menjelaskan pemeriksaan segmen anterior, di mana skenarionya itu adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun datang dengan keluhan merasa kedua mata merah dan dirasakan sejak 1 hari yang lalu semenjak pasien bermain di luar rumah. Kemudian keluhan ini disertai dengan mata yang gatal dan berair, lalu ada kotoran juga, kemudian terasa nyeri dan mengganjal, tetapi tidak ada riwayat pengobatan dan juga tidak ada riwayat trauma. Kemudian di keluarga juga baru pertama kali merasakan seperti ini. Jadi ini kemudian untuk riwayat alerginya tidak ada, dan untuk pemeriksaan visusnya itu dalam batas normal. Jadi untuk langkah-langkah pemeriksaan segmen anterior yaitu adalah pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan, kemudian pemeriksa meminta pasien untuk duduk berhadapan dengan jarak jangkauan tangan, kemudian ruangan dibuat sangat gelap, kemudian pemeriksa dihadapkan pada senter dengan jarak 45 sampai 60 pada temporal mata. Lalu dimulai pada mata kanan, kemudian kita perhatikan palpebra dari pasien. Itu kita perhatikan apakah adanya edema, hematom, ataukah apa ada hiperemia ataupun benjolan-benjolan. Kemudian kita perhatikan juga lebar dari visura palpebra dan juga posisi bola matanya. Kemudian setelah itu kita amati silia dan kita amati gerakan dan juga membuka bola mata apakah ada gerakan yang tertinggal atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan efresi pada segmen anterior ini. Kita meminta pasien untuk melihat ke arah bawah atau ke kaki sembari kita menggunakan kedua bola mata. Lalu kita berkapas lidi, lalu kita amati adanya mukosa atau adanya benjolan seperti adanya benda asin ataupun folikel. Kemudian kita amati, setelah itu kita amati konjungtiva bulbinya, apakah dia ada warna kemosis pada pelebaran pembuluh darah, kemudian apakah ada sekret atau tidak. Kemudian kita perhatikan juga skleranya, apakah ada penipisan atau tidak. Nah, kemudian kita periksa pada kornea. Jadi kita arahkan ke center membentuk 45 derajat dari temporal kornea. Kemudian kita periksa mengenai kejernihan, kecembungan dan juga kecembungan dari kemudian atau ada lesi atau dari pembuluh darah. Kemudian habis itu kita lihat kornea itu dengan cara kapas pipilin. Kita menekan kapas itu dari temporal ke arah sentral kornea. Kemudian untuk nilai interpretasinya itu ada normal, ada hipoacusis dan juga ada hypersensius. Nah, kita periksa bilik mata itu kedalamannya. Untuk bilik mata depan itu dengan sinar yang diarahkan dari temporal. Lalu setelah itu kita perhatikan refleks pupilnya terhadap cahaya langsung maupun terhadap cahaya yang tidak langsung. Jadi di sini kita periksa ukuran pupil dan juga bulat atau tidak, atau letak dari pupil sentral atau tidak. Setelah itu kita perhatikan iris mengenai warna, bentuk, dan adanya sinekia atau tidak. Nah, kemudian kita juga periksa lensa, di mana sinarnya itu diarahkan 40 sampai kita lihat pupilnya dilebarkan, lalu kita memeriksa kejernihan dari shadow testnya.
Lalu kemudian kita catat hasil pemeriksaannya, kemudian kita berikan pada pasien ataupun keluarganya bahwa hasilnya. Untuk hasil interpretasinya itu mengenai konjungtiva sendiri. Untuk konjungtiva febrile itu dia mengalami hiperemis dan juga ada Kienpapil, di mana gambarnya itu ada cobblestone apparence, dan juga kemudian untuk konjungtiva bulbi sendiri dia mengalami hiperemis dan juga adanya injektiva, dan juga untuk pemeriksaan kornea sendiri itu dia normal, dan pemeriksaan dan juga pemeriksaan bilik depan matanya itu juga normal. Kemudian pemeriksaan mengenai pupil juga normal. Untuk refleks cahayanya, cahaya langsung maupun cahaya tidak langsungnya juga normal. Kemudian mengenai irisnya juga dia normal. Dan yang terakhir mengenai lensanya juga dia jernih. Nah, demikian dari saya mengenai pemeriksaan segmen anterior. Kemudian untuk pemeriksaan pergerakan bola mata dan pemeriksaan lapangan pandang. Nah, untuk pemeriksaan dari pergerakan bola mata mengenai scanner sendirinya itu ada seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke poliklinik, di mana dia ini datang dengan keluhan penglihatannya itu ganda sekitar 1 hari yang lalu setelah pasien ini jatuh dari motor. Dan untuk riwayat penyakitnya lain sendiri itu di sangkal dan juga tidak disertai dengan rasa nyeri. Nah, kemudian untuk langkah-langkah pemeriksaannya itu yang pertama itu adalah pemeriksaan menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. Lalu pemeriksa meminta pasien untuk duduk berhadapan dengan jarak jangkauan tangan sekitar 25-30 cm. Nah, kemudian pemeriksa juga meminta pasien untuk memandang lurus ke depan. Setelah itu kita arahkan senter ke glabella pasien. Nah, kemudian kita amati sinar pada kornea pasien. Kita meminta pasien untuk melirik ke arah cahaya, melirik ke arah cahaya senter tanpa harus menggerakkan kepala. Lalu kita berhenti sejenak pada senter ini ketika dia berada di six cardinal of case. Nah, kemudian kita amati posisi dan gerakannya. Lalu gerakan bola mata pada senter ini kita letakkan atau kita arahkan itu sekitar 30 cm di depan kedua mata penderita. Kemudian kita meminta pasien untuk melirik ke arah penlight itu berada. Nah, kemudian kita gerakan pada bagian hidung pasien. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemeriksa akan mencatat hasil dari pemeriksaan tersebut. Misalnya itu 0, dia mengindikasikan gerakan bola matanya itu normal. Sedangkan kalau misalnya dia -1, itu adalah mengindikasikan bahwa -1 sampai -4 itu adanya hambatan pada bola mata. Nah, tapi kalau positif 1 sampai 4 itu adanya overaksi pada otot gerakan bola mata. Kemudian kita pindah pada hasil interpretasinya untuk pemeriksaan bola mata. Jadi berdasarkan skenarionya di sini pasien mengalami hambatan pada gerakan bola mata. Jadi ada hambatan ke arah lateral dan juga nilainya ini -1 sampai -4. Karena -1 sampai -4 ini dia mengidentifikasikan adanya hambatan pada pergerakan bola mata. Nah, jadi untuk hasil interpretasinya sendiri, pasien ini mengalami hambatan pada pergerakan bola mata itu ke arah lateral pada kedua bola mata. Nah, jadi nilainya adalah -1 sampai -4. Nah, kemudian untuk pemeriksaan yang terakhir itu adalah
pemeriksaan lapangan pandang. Nah, jadi untuk pemeriksaan lapangan pandang itu skenario-nya ada seorang perempuan 45 tahun dan dia menabrak benda pada saat pasien ini berjalan. Kemudian pasien ini disertai dengan rasa nyeri pada kedua mata dan juga terasa gatal. Nah, ini dirasakan sejak 1 bulan terakhir. Kemudian pada saat riwayat pasien ini memiliki riwayat katarak dan sejak berusia muda, di mana dia itu penyakit lainnya itu disangkal, dan juga pemeriksaan selainnya itu dalam batas normal. Pasien ini mengalami gangguan lapangan pandang di bawah. Jadi untuk langkah-langkahnya sendiri itu ada pemeriksa itu nanti menjelaskan tujuan dan juga prosedur pemeriksaan. Kedua, pemeriksa akan meminta pada pasien untuk duduk berhadapan. Jadi posisi bola mata pada pasien itu harus selaras dengan jarak sekitar 30 sampai 50 cm. Kemudian setelah itu pemeriksa nanti meminta pasien untuk menutup salah satu matanya yang tidak diperiksa. Begitupun pemeriksa untuk menutup matanya dengan sisi yang sama pada pasien tertutup. Nah, pemeriksa nanti akan meminta pasien untuk memfiksasi matanya dengan mata yang tidak tertutup ke arah mata pemeriksa yang tidak tertutup. Lalu kita meminta pasien untuk merespon apabila ada objek yang nantinya digerakkan. Nah, bila ada objek yang digerakkan tetapi mata dari pasien itu harus tetap memfiksasi pada mata pemeriksa. Kemudian setelah itu jika ada kita gerakan objek itu pada arah perifer, kemudian ke tengah, lalu superior, lalu ke temporal, inferior, dan basal. Nah, kemudian kita catat hasil pemeriksaannya. Misalnya lapangan pandang temporal mata kanan pasien ini dia menyempit dibandingkan yang normal. Kemudian untuk hasil interpretasinya sendiri itu berdasarkan skenario, pasien ini mengalami keluhan suka menabrak benda saat berjalan, dan ini sudah dirasakan sejak 1 bulan terakhir. Kemudian disertai dengan nyeri dan juga ada rasa gatal. Nah, jadi untuk hasil interpretasinya sendiri itu pasien ini mengalami adanya lapang pandang inferior pada kedua mata pasien yang menyempit dibanding lapang pandang yang normal. Jadi demikian mengenai pemeriksaan segmen anterior, juga pemeriksaan pergerakan bola mata dan juga lapangan pandang. Sekian dan terima kasih.